Jadi itu pun sudah kita diskusikan dengan Mas Acong maupun Mas Denny maupun Yonglek yang sudah pakar game. Dia lahir untuk game hidupnya. Pertanyaan apa ya? Pertama ya. Jika dilihat dari Boleh. Ya, halo. Iya. Ya, dan akan sebenarnya rekonstruksi ini dan boleh tolong dijelaskan itu bagaimana? Terima kasih. ya, terima kasih dari mana ya? Oh iya, saya Safira dari Detikom. Dari Detik. Nah, Terima iya. kasih. Terima kasih, pertanyaan bagus banget. Memang itu pertanyaan banyak sekali pertanyaan ke aku tentang kenapa di restructuring. Karena ini juga sudah mulai apa ya, di kalangan teman-teman di Telegram sudah terjadi pembicaraan seperti ini. Dan inilah hari yang paling tepat aku ingin menjelaskan. Memang dari aku tidak bareng lagi dengan developer lama, ini adalah perjalanan sampai hari ini. Inilah di Dream Team yang kita bangun di Asik Plus. Ada Pak Acong, ada Mas Denny, ada Yonglek. Ini adalah Dream Team dari perubahan desa yang jelas bahwa Mas Acong itu ahli di bidang IT dan security, ada Mas Denny memang adalah di blockchain. Kalau Yonglek nggak perlu dijelasin lagi siapa dia, masyarakat sudah pada tahu semua, teman-teman pemain blockchain maupun itu juga tahu siapa Yonglek. Nah, ini adalah bagian dari restructuring yang memang kita gadang-gadang dengan proyek-proyek yang sudah kita pernah jelaskan ke publik waktu itu. Bahwa Asik sangat serius sekali dengan music, bahwa kita lagi menyiapkan Asik Music. Itu adalah hal yang memang cukup kita gadang-gadang lama, bahwa proyek Asik Music itulah yang akan kita bangun dengan serius untuk bagaimana use case Asik Plus nanti bisa berjalan di publik. Jadi itulah restructuring ini terjadi. Karena zaman yang lama, di developer yang lama, Mas Bashar waktu itu adalah ahli di bidang kripto. Dan di sini dengan adanya perpisahan yang baik-baik kemarin, kita sama-sama dewasa akhirnya berpisah dengan baik-baik, dan inilah aku menemukan Dream Team hari ini yang kebetulan gaung bersambut, artinya bahwa kayak Pak Juni Maimun yang terkenal namanya adalah Mas Acong. Ini adalah orang yang sudah malang melintang di dunia internet di Indonesia, di infrastruktur dan di security. Dia adalah orang yang sangat luar biasa di bidang itu. Dan kalau ngomong Mas Denny udah tahu juga bahwa dia yang punya Vexanium, yang men-set up Vexanium adalah beliau, dia ahli blockchain Indonesia. Nah, disinilah bagaimana membangun Asik Music, bahwa bagaimana Asik berkontribusi menjadi bagian ingin menyumbangkan pikiran dan alternatif di dalam distribusi musik Indonesia. Karena kita lihat bahwa perkembangan dunia blockchain itu sangat mewarnai dunia juga. Kita lihat bahwa di internasional sekarang lagi getol-getolnya bagaimana membicarakan transparansi terhadap royalti dan seterusnya. Dan inilah bagian dari persiapan atau inilah tim yang memang saya secara pribadi sangat percaya dengan kemampuan kapabilitas beliau-beliau ini. Jadi itulah yang saya ingin perkenalkan hari ini, bahwa restructuring itu inilah orang-orangnya yang dulu siapa sih, apakah iya Mas Anang bisa dengan Vexanium, kan Vexanium sudah mandiri dengan proyeknya di blockchain. Tapi aku menjelaskan ke beliau bahwa ini loh Mas yang ingin dibangun di Asik Music, di Asik Token atau Asik Plus yang hari ini adalah Asik Plus. Inilah yang ingin kita gadang-gadang, dan beliau akhirnya mempelajari. Kita berdiskusi cukup lama dengan Mas Acong, saya juga sudah cukup lama Tapi mungkin saya ingin mempertegas saja Mas, dengan demikian yang membedakan antara yang lama dengan yang sekarang ini lebih berfokus pada musik gitu ya. Lantas untuk program-program yang dulu pernah dicanangkan juga melalui developer yang lama itu bagaimana Mas? Ya. Terutama soal games-games itu. Ya, kalau kita bicara music,
kita kan sampai membangun nanti di ASIC World. Di ASIC World dunia asik itu memang bicara tentang musik. Tapi musik itu sangat dekat juga dengan game. Tapi pasti game yang ada hubungan kental dengan musik. Ini yang akan kita kembangkan nanti ke depan. Jadi itu pun sudah kita diskusikan dengan Mas Acong maupun Mas Denny maupun Yonglek yang sudah pakar game. Dia lahir untuk game hidupnya. Jadi saya diskusi dengan Yonglek, nah Mas ke situ Mas, bahwa game yang kita maksud nanti ke depan adalah mungkin sudah berbau musik kental sekali. Ya. Jadi saya karena memang visi masalah sangat luar biasa di bidang musik ya. Saya juga tidak tahu dari musik menyelesaikan proses. Jadi target kita yang ongoing development itu mungkin dalam Paling hot. Iya, terima kasih teman-teman semua. Saya beberapa hari waktu ada Coinvest, saya juga banyak menerima pertanyaan tersebut dan kemarin juga saya ditanyakan waktu podcast dengan Republik Rupiah. Hubungan kita dengan Bapepti cukup baik. Kemarin kita mengadakan pertemuan, justru dengan kemarin kita belum lulus, artinya bahwa belum memenuhi kriteria. Ada beberapa kriteria memang yang kita harus perbaikin, dan itu menjadi pecutan yang baik buat kita untuk kedepannya, bahwa kita akan mempersiapkan serapi mungkin, sebaik mungkin, karena ini menyangkut teman-teman yang memang percaya dengan ASIC Plus ke depan. Dan kita bicara masa depan, inilah bentuk dari keseriusan juga dari teman-teman Bapepti maupun pemerintah yang kita sambut baik, bahwa kemarin saya berkoordinasi dengan Bapepti, berkoordinasi dengan ABI sebagai asosiasi, kita ASIC token juga bagian dari Asosiasi Blockchain Indonesia, bahwa masukan-masukan dari mereka itulah hari ini kita sudah perbaikin, dan harapan dengan tim baru ini. Dan dulu juga ada catatan bahwa yang pendaftaran awal dulu memang dengan struktur yang lama, jadi kebetulan setelah lama sudah nggak ada orang-orangnya, kita ganti. Dan itu pun belum ada perubahan di pendaftaran yang lama, jadi itu jelas salah satu yang perlu diperbaiki. Dan juga ada beberapa hal secara teknik yang memang nanti mungkin Mas Acong ataupun Mas Denny juga bisa nambahin bagaimana kita memperbaiki security dan seterusnya. Itu pun juga ranah yang kita sekarang kadang-kadang untuk diperbaiki, karena itu juga menjadi pertanyaan banyak orang. Jadi itulah, jadi hubungan kita dengan Bapepti sampai hari ini, saya cukup berterima kasih kepada Bapepti dengan adanya Pak Didi yang baru. Dia cukup responsif dan agresif juga, bahwa kemarin kita berdiskusi secara intensif bagaimana untuk membangun ASIC Plus ke depan. Jadi hubungan kita sampai hari ini seperti itu, dan keadaannya bahwa kita sudah mendaftarkan ulang. Mudah-mudahan nanti akan ada penilaian-penilaian lagi yang pastinya kita akan terus berkoordinasi, dan itu adalah tujuan bahwa inilah ASIC Plus, kita serius di sini, bahwa kita ingin menyelesaikan semua proyek yang pernah kita sampaikan dengan kita membentuk tim seperti ini. Ini adalah bagian bentuk keseriusan dari ASIC Plus ke depan. Kita udah membaca masa depan atau kita menuju masa depan bersama-sama, dan itulah yang menggembirakan saya sampai orang seperti Mas Acong yang sedemikian kompleks dia urusin tentang internet Indonesia sebagai orang yang bekerja di sana, maupun Mas Denny yang blockchain-nya sekarang lagi banyak dibicarakan baik di Indonesia maupun di internasional. Itu pun kita bisa menemukan satu kata sepakat untuk bersama-sama membangun ASIC Plus. Mungkin kalau ngomong produknya Mas Yonglek. Oke, tadi perbedaan DSP yang lagi kita kembangkan sama DSP yang lain ya. Sebenarnya perbedaan yang sangat-sangat signifikan itu kita tuh pakai teknologi blockchain, dimana yang ini kan jadi masalah yang lumayan kompleks ya kalau kita ngomongin tentang transparansi gitu. Dan dari dasarnya dari situ kita kira sama Mas Anang berdebat panjang lebar Mas Anang ya, ini bikin blockchain siapa sih? 4-5 bulan. Waduh, gila proses.
proses berdebatnya, proses gimana cara supaya kita beda dengan DSP yang lainnya, gimana supaya semuanya bisa sejahtera, tidak hanya pembuat lagunya saja, gimana caranya ngidupin sebuah ekosistem yang bagus, di mana pendengarnya juga bisa pendengar bisa hidup, ekosistemnya jalan gitu loh. Para fanbase, para content creator, para pencipta lagu dan para pemilik konten semuanya bisa hidup. Itu yang membutuhkan waktu yang lama untuk dibahas. Nah, untuk bisa dibuka detail dulu kan? Belum kayak Mas Anar ya? Kalau mau dibuka detail dulu. Jangan detail ntar. Jangan detail dulu ya. Tapi intinya itu. Panjang lebar nanti. Jadi kalau mau direkap secara garis besar, yang pertama DSP kita pakai teknologi blockchain yang dimana semua transaksinya nanti akan tercatat baik jual beli maupun streaming. Itu perbedaan yang paling signifikan. Dan yang kedua adalah kita mau buat ekosistem untuk seluruh pengguna DSP. Jadi tidak hanya pembuat lagu saja atau pemilik lagu, jadi pendengarnya pun nanti akan ada ekosistem yang kita siapkan. Kurang lebih seperti main game, coba dengar musik. Nah itu salah satunya, cuman nggak terlalu detail itu ya. Itu perbedaannya. Tapi ada yang aku tambahin dikit. Nggak boleh. Menariknya di sini bahwa kita mengembangkan mendengarkan musik dapat uang. Itu pun juga kita kembangkan di sini. Itu kalau nanti kalau Mas Yonglek akan jelasin itu bisa sehari semalam. Karena waktu jelasin ke saya 4 bulan, gitu ya. Itu nggak mungkin. Tapi saya mau spill sedikit bahwa Listen to earn. Ya, listen to earn. Listen to earn. Listen to earn. Kita mendengarkan musik dan juga mempromosikan musik. Banyak fan base artis, mereka sangat mencintai artisnya, mendukung artisnya untuk artisnya tetap jaya di industri. Tapi tidak bisa artis itu hidup sendirian, dia butuh komunitas base. Nah, dengan adanya yang kita bangun ini, itu adalah pemikiran dari Yonglek, bagaimana kontribusi si penikmat musik sendiri terhadap si artis tadi. Dari sini kita bangun sedemikian dekat dan sedemikian rinci bagaimana bahwa fanbase-nya itu juga mendorong dan bisa menghidupi baik si artis maupun si pendengarnya. Dan inilah ekosistem yang mau dibangun oleh Asik Music ke depan sampai ke Asik World. Gitu. Jangan kita sebenarnya gue juga waktu itu saya tuh memprediksi itu memang untuk NFT yang kemarin sempat hype, ini pasti masanya nggak akan lama karena terlalu cepat naik, berarti akan terlalu cepat turunnya gitu. Dan sesuai predik tuh bener kan, sekarang sudah selesai eranya itu. Dan kalau ditanya kok masih pengen keluarin NFT marketplace sih, yang namanya pasar NFT ya, karena kita ada satu program yang namanya ISO ya Mas Anani namanya. Jadi Initial Song Offering, yang dimana pasti setiap musisi, setiap content creator punya hal yang punya fanbase yang kuat. Dan kesini dulu kita. Gue pernah survei, ini survei menarik. Itu gue survei, gue tanya ke followers gue, kalau seandainya gue jual lagu gue ini, kalian beli lagu gue original, satu lagu kalian download harganya Rp4.000 dan itu hak kalian lifetime, seumur hidup, kalian mau nggak? Itu 48.000 orang jawab mau. Berarti kita harus bikin jembatannya sampai itu tereksekusi kan. Nah, kendalanya adalah di DSP atau pasar NFT yang lain itu kehalang sama tools itu, tidak ada, option itu tidak ada gitu. Nah, jadi di sini kita kasih jembatan. Ketika Initial Song Offering tadi tuh dari fanbase-nya uangnya langsung membiayai ke artisnya, jadinya ekosistemnya terbentuk gitu loh. Karena bukan sering kali, masih banyak musisi di Indonesia yang memang jago bikin lagu, but they don't know how to business. Jadi ya mereka bikin lagu, terus tuh gimana nih gitu? Mereka bikin lagu, upload, booming. Lagunya yang upload di DSP yang jual bukan dia gitu. Dan itu kasusnya nggak sedikit gitu. Terus ketika lagunya booming, ya udah nanti karena dia nggak ada pendanaan di berikutnya, dia nggak ngerti cara bisnisnya, akhirnya karirnya selesai lagi. Gitu terus repetisinya. Nah ini yang mau dicari solusinya gimana. Itulah produk dari pasar NFT tadi. Jadi mempertemukan fanbase-nya dan pembuat lagunya, ada tools untuk mereka melakukan
kalau di bisnis IPO. Jadi ada toolsnya gitu. Gue mau bikin album nih butuh dana 20 juta gitu. Nanti akan ada share kepemilikan dari master. Kurang lebih sampai situ dulu ya. Itu nanti detailnya panjang banget soalnya. Benar. Nah ini lagi kita juga dikembangin bagaimana menyusun. Mas Denny bisa menjelaskan di Asik Plus, karena memang banyak dirombak ke Asik Plus dengan cita-cita DSP Music yang kita bangun, dan nanti menuju dunia asik yang memang benar-benar music bisa terkejawantahkan di sana, orang bisa rekaman, orang itu. Ada keinginan bagaimana dunia kripto atau blockchain di Indonesia ini. Memang saya tertarik dengan ide dan spirit dari Mas Anang. So, kita kan tahu Mas Anang ini legend lah di musik. Jadi prosesnya juga nggak cepat ya. Jadi Mas Anang selalu mendiskusikan apa idenya, lalu gimana ke depan mengenai industri musik Indonesia ini. Jadi oleh karena itulah saya tertarik untuk membantu Mas Anang mengembangkan proyek-proyek asik ya, karena memang fokusnya ada di musik Di Amerika, karena kemarin ke Amerika 2 bulan untuk bertemu dengan tim yang ada di sana. Kebetulan tim yang di sana itu juga membantu kita dalam security, bagaimana wallet itu menjadi lebih simpel. Kan wallet itu kan juga nggak mudah buat kebanyakan orangnya. Nah di sini juga kita kembangin, dan kebetulan teman-teman yang di sana itu pun membantu melihat bagaimana keseriusan Asik waktu itu membuat dan menjelaskan tentang white paper tentang Asik Music. Mereka lihat, wah ini seru nih yang dibangun teman-teman waktu itu. Saya sama Yonglek, akhirnya saya bertemulah di Silicon Valley kemarin di Amerika, dan mereka sangat support dan sudah menjadi bagian tim. Nanti kita akan undang lagi ke Jakarta untuk dia bisa menjelaskan kenapa tertarik dengan Asik Music. Selama ini kan banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di seniman maupun di kalangan promotor, juga pemerintah terhadap Dispenda, bahwa banyak kopi-kopian atau nanti masalah tiketing. Dengan adanya teknologi NFT, kita pun terjun ke situ karena kita berbau dengan musik, makanya kita akan lakukan konser musik yang memang sudah kita gadang-gadang juga. Jadi ada beberapa konser nanti sampai tahun depan, sampai meresmikan Asik Music itu sendiri. Itu ada beberapa agenda besar yang sudah kita lakukan, kita akan siapkan. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu tim dari Korea. Kita juga sudah menandatangani kerjasama dengan tim Korea, dan itu menjadi kejutan bagus buat kita untuk mempersiapkan sistem bahwa perkembangan setelah pandemi ini kan menarik adalah pertumbuhan seni pertunjukan. Ini bahwa bisnis pertunjukannya akan luar biasa ke depan. Itu pun kita tidak mau melewatkan bahwa Asik Music ingin berkontribusi memberikan satu alternatif bagaimana orang belanja tiket dengan sistem yang sedemikian rupa. Itu banyak terjadi twist di situ. Kita bisa memilih, kita bisa menentukan mana yang dapat diskon, mana yang dapat tahu-tahu dapat beli 1 dapat 2. Itu semua akan bisa gampang terdeteksi dengan adanya wallet. Kita kan dengan Buy Wallet kita waktu itu tanggal 17 Agustus kemarin kita meresmikan Asik Connect. Itu pun fundamentalnya kenapa kita bikin itu, dan kita sudah keluarkan duluan, itu adalah fundamental dari nanti proyek-proyek ke depan. Jadi inilah bentuk dari perjalanan baru Asik Plus, bahwa kita terjun sampai ke ranah tersebut. Semua masih berbau. Dan ini adalah bentuk dari keseriusan Asik tim ya, dengan adanya Mas Acong sekarang dengan Mas Denny, bahwa ini adalah bentuk keseriusan dari Asik terus ongoing menyelesaikan apa yang sudah kita sampaikan tentang Asik Music atau tentang project sampai ke Asik World. Nanti mudah-mudahan tahun depan kita bisa launching bersama-sama. Tahun depan mudah-mudahan proyeknya tidak ada halangan. Pasti kita berdoa bersama-sama lah nanti buat apa ya, holdernya Asik yang sampai hari ini masih setia dengan Asik. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan buat teman-teman wartawan juga yang selalu memberikan masukan-masukan juga kepada Asik dengan pertanyaan-pertanyaannya. Itu pun saya juga terima kasih sampai hari ini bahwa kita ongoing proses, kita ingin menyongsong
dunia kripto yang jauh lebih hebat ke depannya. Amin. Ini si Ojek dua. Oke.